Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal husul wa tamami kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwahi jami' ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub wa khususan mu'allifil kutub alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa la khususan mu'allif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami'i masyayikhina wa ustadina khususan jami' ulama'il babakan syawal bin syawal rahimahullah rahmatan wasi'ah wa radiya 'anna wa anhum wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amdir 'alaina ghaitha karamatihim ghaitha karamatihim bijahihim indaka ya Allah iqdi hajatina dunya bil maisara wa iqdi hajatina al-akhirata bil maghfirah Allahumma iqdi hajatina dunya bil maisara wa iqdi hajatina al-akhirata bil maghfirah bi barakati wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahtassu bi rahmatihi man yasha' wassalatu wassalamu ala man huwa afdalul fuqaha wa ala alihi wa sahbihi minal awamil sulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh, para ustaz, ustadzah, majelis ta'lim asy-syariah, perumahan Gria Sakinah Syariah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Eko Novianto beserta jajaran kepengurusannya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kitab Jawahirul Kalamiyah pada malam Senin hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita semuanya kepada Allah atas izin dan karunia serta limpahannya nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir ke majelis taklim. Padahal kondisi cuacanya enak untuk apa, Pak? Tidur. Jeripis mengundang terus dari pagi, Pak ya. Tapi karena Allah gerakan hati kita, Allah berikan pertolongan kepada kita untuk hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki di majelis taklim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Juga saya secara pribadi tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada jamaah sekalian umumnya, khususnya kepada saya pribadi, mari kita niatkan hadir ke majelis taklim ini. Niatnya semata-mata adalah imtisal awamirillah. Apa itu imtisal awamirillah? Semata-mata taat nurut perintah Allah. Jadi datangnya
bapak sekalian atau ibu sekalian ke majelis taklim ini tidak lain tidak bukan adalah karena nurut perintahnya Allah. Imtisalu awamirillah wattiba'u sunnati Rasulillah. Niatkan juga ikut atau perintah nurut perintah Allah dan ikut perintah Rasulullah. Karena mencari ilmu, thalabul ilmi ini adalah hakikatnya adalah Allah yang memerintahkan. Setara dengan wajibnya sholat, setara dengan wajibnya mencari nafkah, mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhun, ya, fardhun sangat fardu. Nah, jadi niatkan untuk kita hadir ke majelis taklim ini adalah semata-mata untuk taat nurut kepada perintah Allah dan ikut Rasulullah. Dan yang kedua, niatkan hadirnya kita ke majelis taklim ini adalah sebagai ibtigha amardhatillah. Ya. Selalu harapan kita adalah ridhonya Allah. Nurut perintah Allah, mencari ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah sudah kita dapatkan, ya, waridhahu sayati laka kullama turid, kata Syekh Mutawalli Syarawi, ketika ridhonya Allah telah kita dapatkan, maka sayati laka kullama turid, apa yang kalian inginkan, apa yang kita inginkan akan didapatkan. Surga, pahala, kemudahan di dunia, rezeki yang halal. Tidak diniatkan lagi kita datang ke sini, tapi tujuannya mendapatkan ridho Allah. Itu semua nanti akan diberikan kepada kita. Cukup dengan niat mencari ridho Allah. Nah itu ya. Kenapa saya selalu mengingatkan pentingnya niat? Ya, niat itu sangat penting, bukan hanya ketika hadir ke majelis taklim. Dalam kitab Majalis Susaniyah, apa ya? Kitab Majalis Susaniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Nah, di situ dalam kitab Majalis Susaniyah apa diceritakan Rasulullah SAW menceritakan annahu yu'tal abdu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, Pak, ada seorang hamba Allah fayadfa'u kitabahu biyamini. Di hari kiamat itu hamba Allah ini, lelaki ini, diberikan kitab atau buku catatan amalnya dari arah kanan, biyamini, dari tangan kanannya. Ya, ada seorang hamba Allah diberikan buku catatan amal, ya, kemudian diterima oleh tangan kanannya. Nah, orang yang menerima buku catatan amal ini terkaget-kaget, Pak, ya, kaget gitu. Ketika dibuka buku catatan amalnya, fawajada fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan. Dia kaget dalam buku catatan amalnya itu ada pahala jihad, ada pahala sedekah, ada pahala haji. Padahal seumur-umur ketika hidup di dunia boro-boro buat haji, Pak, ya. Kotak amal aja kadang lewat. Jumat aja kadang lewat, boro-boro buat apa? Buat haji, boro-boro buat sedekah. Tapi dia kaget kenapa dalam buku catatan amal saya ini ada tertulis ini pahala haji, ini pahala sedekah, ini pahala jihad. Akhirnya protes, Pak, ini sok-sokan gitu ya, Pak. Belagu kalau bahasa kita sekarang, sok-sokan protes kepada Allah, ya Allah, hada laisa bikitabi. Ya Allah, ini bukan buku catatan amal saya, bukan ini. Kayaknya Allah salah nih gitu ya. Memprotes Allah, menyalahkan Allah. Hada laisa bikitabi. Ini bukan catatan amal saya. Karena saya ingat-ingat, saya pikir-pikir kayaknya nggak ada pahala-pahala yang itu. Saya nggak pernah jihad, nggak pernah sedekah, nggak pernah haji apalagi. Tapi masa iya, Pak, ya, Allah salah gitu ya. Kayaknya lucu kalau Allah salah. Kata Allah, hada kitabuka. Ini kitabmu, ini buku catatan amalmu. Tuh. Tapi kenapa ya Allah di dalam buku catatan amal ini banyak ibadah-ibadah, pahala-pahala ibadah yang saya di dunia tidak pernah melakukannya? Kata Allah, ya, kata Allah, innaka istatawilan. Kamu ingat enggak dulu ketika di dunia aku panjangkan usiamu? Usianya panjang, umurnya panjang. Ketika dalam hidupmu itu, kata Allah, waqulta law kana li malun
fatasaddaqtu bihi. Lau kana li malun fahajjtu minhu. Kamu ingat enggak dulu ketika hidup kamu memang miskin, tapi kamu pernah dalam hati ngomong begini, kalau saya punya uang, punya harta, fahajjtu minhu, saya akan apa? Naik haji nanti. Kalau saya punya ada apa sih bahasa kita kerentek gitu ya, azam. Belum niat ini. Kalau niat itu kan berkeinginan langsung dilakukan, itu namanya niat Pak ya. Bapak pengen makan, langsung ngambil piring, ngambil nasi, ngambil sayur, itu namanya niat. Tapi kalau mau makan tapi entar jam 9, itu namanya bukan niat dalam fikih tapi ya, itu namanya azam. Jadi azam itu berkeinginan tapi tidak disertai dengan amalnya. Tapi kalau berkeinginan disertai dengan amal, itu dinamakan apa? Niat. Bedanya ada disertai amal apa tidak? Ini azam. Jadi kata Allah, kamu dulu pernah ngomong kalau punya harta saya akan haji. Kalau saya punya harta saya akan sedekah ke masjid. Kalau saya punya harta saya akan sedekahkan harta saya untuk jihad fisabilillah. Tapi sampai meninggal tidak sempat, cuma ada keinginan saja, ada niat saja, ada azam saja. Nah, karena demikian kata Allah, kamu pernah berandai-andai melakukan kebaikan, sudah niat melakukan kebaikan sekalipun tidak sampai kesampaian, ya, maka aku hari ini berikan pahala dari niat-niat baik itu sekalipun tidak sempat mengamalkan. Nah itu Pak ya, itu Rasulullah demikian. Jadi makanya sekalipun Bapak belum kayak nggak pede nih malam ini tahajud nggak pede Pak ya, karena pengalamannya udah lewat terus. Enggak, tapi saya lihat, saya mau tahajud nanti malam, bangun jam 4:30 lagi suara muadzin, bangun 5:30 lagi, tapi sudah niat tahajud, insya Allah Pak, insya Allah nanti Bapak jangan kaget di buku catatan amal pahala tahajud semua Pak. Karena apa? Karena di dunianya pernah berkeinginan walaupun tidak kesampaian, makanya perbanyak. Saya keluar dari sini mau baca Quran 30 juz. Walaupun bohongin malaikat, bercanda terus ini orang ini, saya nggak pernah serius. Katanya mau 30 juz, pegang aja enggak. Itu ya, saya mau sedekah nanti Jumat depan 500.000, padahal tidak pernah. Itu ya, makanya dikatakan niyatul mukmin khairun min amalihi, katanya ya. Niatnya orang yang beriman Pak itu lebih baik daripada amalnya. Niat tahajud Pak itu lebih baik daripada tahajudnya. Oh ya, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman kita ini mudah-mudahan lebih baik dari amalnya. Maksudnya gimana itu? Niatul mukmin khairun min amalihi. Masa iya niat dengan amal masih bagusan niatnya? Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Majalis Usarnya itu. Maksudnya apa? Niyatun mujarradah bil amal khairun min amalin al-mujarradah minan niyatin. Maksudnya niat itu lebih baik daripada amalnya yang diucapkan oleh Rasulullah itu. Maksudnya apa? Niat tanpa amal, Pak ya. Niat tanpa amal itu lebih baik daripada amal tanpa niat. Paham ya? Niat tanpa amal itu lebih baik daripada amal tanpa niat. Bapak mau sedekah nanti Jumat 10.000, itu udah niat ya. Nanti pas hari Jumat lewat 14, berarti itu niat tapi tidak disertai amal. Tuh, itu lebih baik daripada Pak Bapak hari Jumat ngasih sedekah 10.000 ke kotak amal tapi nggak pakai niat. Kira-kira bagusan mana? Tuh, kata Rasulullah bagusan niat tapi tidak disertai amal. Ya daripada amal tapi nggak sertai niat. Mendingan niat sholat daripada sholat nggak niat gitu Pak. Tapi jangan dijadikan lagi malas sholatnya, niat aja penting. Saya ini selalu khawatir itu saja. Ada salah tafsir kayak gitu ya. Serampangan, salah persepsi. Jadi kita alangkah baiknya Pak, niat yang disertai amal tentu lebih baik. Nah itu tentang niat. Selalu mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, dalam apapun jangan pernah niat. Karena kita ini kadang malasnya Pak. Sampai minum sekalipun
Kita kalau minum kan cuma minum aja. Ributnya apa? Mana terus ininya? Oh ya, coba kalau kita minum niatkan, kita makan niatkan. Niatnya apa? Untuk litaqawil ibadah ya. Oleh para ulama dituntun minum makan itu niatkan untuk ibadahnya supaya kuat Pak ya. Karena kalau kita haus ibadahnya juga kurang fokus Pak. Kalau kita lapar sholat tahajudnya juga gemeter Pak ya. Jadi tujuannya makan, tujuannya minum, tidur sekalipun tujuannya agar nanti bangun tidur saya ibadahnya semangat. Berarti tidurnya nanti bernilai ibadah. Itu jadi yang ubah saja para ulama membimbing kita agar diniati. Apalagi yang jelas-jelas wajib, apalagi yang jelas-jelas sunnah. Makanya niat itu sangat penting sekali. Baiklah jamaah sekalian, kita langsung ke halaman kedua ya, muqaddimah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fa hadhihi risalatun mustamilatun 'ala al-masail al-muhimmah fi ilmi al-kalam qaribatul maqsad lil-afham wa ja'altuha 'ala tariqi as-su'al wal jawab wa tashahhaltu fi 'ibaratiha tashilan lit-tullab. Imam Thahir bin Shalih, pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah ini memulai taklifnya, memulai karangannya dengan memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Bapak sekalian, jamaah sekalian, termasuk di antara tradisi amaliyah orang-orang soleh dulu. Kalau ngarang kitab itu enggak to the point Pak, enggak langsung ke sasaran, tapi ada muqaddimahnya dulu, ada pembukaannya dulu. Nah, tradisinya para guru-guru kita, ulama-ulama kita as-salafus sholihin, termasuk Imam Thahir bin Shalih, adalah memulai karangannya dengan membaca, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini para ulama ini beramal seperti ini tidak kosong Pak ya. Saya sering mengatakan para ulama ini selalu amalnya didasari oleh ilmu. Al-ulama a'maluhum bi'ilmin wa ulumuhum bi'amalin. Itu para ulama. Cirinya ulama itu Pak, kalau dia beramal pasti ada dasar ilmunya, ya. Kalau dia punya ilmu pasti ilmunya diamalkan. Itu ulama. Makanya ulama itu ada ulamaul alimin, ada ulamaul amilin disebutnya. Ulamaul amilin itu apa? Ulama yang punya pengetahuan dan diamalkan ilmunya. Ulamaul amilin, berilmu dan diamalkan. Ada lagi yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ilmunya ada yang ilmu pengamalan, Pak, diamalkan. Ada yang ilmunya pengalaman saja. Hanya pengalaman mondok, hanya pengalaman majlis taklim. Itu aja, Pak. Enggak sampai kepada pengamal. Nah, itu ada ulama amilin, ada ulama alimin. Nah, mayoritas ulama-ulama salafus sholihin, ulama amilin ini selalu memulai karangan kitabnya dengan mengucapkan basmalah. Kenapa? Ada ilmunya Pak ya, tidak sembarangan basmalah saja. Ada beberapa alasan Pak kenapa para ulama dulu termasuk Imam Thahir bin Shalih mengarang kitab Jawahirul Kalamiyah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama alasannya, kata Imam Thahir bin Shalih, adalah apa? Iqtidaan bi kitabil ajiz ala ibtidaiha. Alasan pertama kenapa kitab ini ada bismillahnya dulu, karena ikut jejak Al-Quran Pak, mengikuti Al-Quran. Bapak kalau buka Al-Quran, buka surah Al-Fatihah, sebelumnya ada apa dulu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ada bismillahnya, kata Imam Thahir bin Shalih. Saya pun ingin kitab Jawahirul Kalamiyah ini ada basmalahnya. Itulah ikut mengikuti kemuliaan Al-Quran. Kalau kita ikutnya sama yang mulia, insya Allah mulia. Ya. Kalau ikutnya kepada yang tidak mulia, yang jahat, ya ke bawah-bawah jahat. Tergantung mujalasahnya. Duduknya kita sama siapa? Ya, jangankan kita manusia dengan manusia ikut orang soleh, anjing ashabul kahfi saja Pak ya, dalam hikayatnya
karena mujalasa kemana-mana dengan ulama. Ashabul Kahfi, anjingnya siapa tuh namanya? Kitmir ya, bukan, kalau di Kitmir namanya ya. Kalau di kita kan namanya bagus-bagus, Jackie ya, kemudian Arnold, wah namanya keren-keren ya. Yang punyanya namanya siapa? Subito namanya ya, orang Jawa. Tapi anjingnya keren-keren namanya, nama Eropa gitu kan. Nah itu namanya Kitmir kan. Ini konon katanya Kitmir bisa masuk surga ya dalam hikayatnya. Karena Pak Mujalasa mutaba'ah bil ulama, senang kepada ulama, bareng bersama ulama. Anjing saja begitu Pak. Lingkungannya dengan para ulama. Apalagi kita yang berakal, yang tidak najis ya. Nah ini harapannya kitab Jawahirul Kalamnya ini karena ikutnya kepada Al-Quran, Allah beri kemuliaan kitab ini dan yang mengajinya seperti kemuliaan Al-Quran. Makanya kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian, kata Rasulullah, seperti akhlaknya Allah. Tirulah akhlaknya Allah. Ya. Allah itu kalau menulis ya atau menurunkan Al-Qur'an ada basmalahnya, maka para ulama itu meniru akhlaknya Allah. Perilakunya Allah, mengarang kitab ada basmalah. Jadi mengamalkan hadis Imam Thohir bin Sholeh ini ada basmalah kitabnya itu Pak ya. Takhallaqu bi akhlaqil, tirulah akhlaknya Allah. Allah itu dalam Al-Qur'an ada basmalahnya, maka kita pun kata Imam Thohir bin Sholeh kalau ngarang buku, kalau bikin surat ada bismillahnya dulu. Ya, itu takhallaqu bi akhlaqil. Jadi bukan hanya itu saja, akhlak Allah apa? Banyak sekali. Ya, Rahman, Allahur Rahman Pak ya. Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih ya. Kasihnya Allah tidak pernah pilih kan? Di dunia ini yang kafir, yang mukmin semuanya dikasih rezeki enggak Pak? Padahal kafir tapi Allah kasih rezeki, tidak pilih-pilih. Allah itu baiknya kepada siapa saja. Kita pun harus seperti itu Pak. Kita pun, karena kata Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Allah itu akhlaknya, perilakunya baiknya kepada siapa saja. Kepada yang taat, kepada yang maksiat, dikasih nafas semua Pak. Apa ada yang maksiat langsung gak bisa nafas Pak? Ngos-ngosan jalannya enggak. Malah yang maksiat justru yang sehat-sehat. Gitu ya. Yang taatnya diujinya luar biasa dengan penyakit. Nah ini, jadi Allah itu baik kepada siapa saja, muslim, non muslim. Makanya orang-orang yang sudah level keimanannya tinggi, jadi melihat orang itu gak lihat agamanya, gak lihat ormasnya Pak, semuanya sama. Jangan sampai kejadian orang ketabrak, nanya kamu ini Muhammadiyah apa NU? Ketabrak motor Pak, pernah gitu. Kamu NU apa Muhammadiyah? Saya orang NU soalnya. Oh ya, saya Muhammadiyah. Gak jadi kan Muhammadiyah, saya orang NU, Nahdiyin. Ya, kamu ini FPI apa bukan? Wah, terus. Kamu ini Kristen apa? Wah, gitu. Jadi pertanyaan begitu ya, Israelnya buru-buru datang sudah ya, balapan. Jadi kalau mau nolong jangan tanya agamanya, jangan tanya ormasnya, jangan tanya orang mana, jangan tanya keturunan siapa, tolong saja. Itulah yang Allah contohkan kepada kita. Allah juga punya sifat as-sabur Pak ya, dalam Asmaul Husna itu Pak ya. As-sabur itu yang paling banyak sabarnya. Allah itu sabarnya luar biasa, ngasih tiap hari kepada orang-orang maksiat, tapi dibalasnya oleh orang maksiat, disuruh gak mau. Tiap hari dikasih rezeki oleh Allah, kita termasuk ya. Disuruh tahajud gak mau, disuruh sedekah tidak mau. Gitu ya. Allah sabar, gak marah Allah ya. As-sabur, as-syakur. Allah juga adalah Tuhan yang paling banyak berterima kasih. Buktinya apa? Diberi pahala kita setiap beramal. Tidak pernah tidak ngasih upah. Itu bukti bahwa Allah as-syakur. Kita pun sama, pandai-pandai berterima kasih kepada orang lain. Sabarlah ketika orang memberikan ujian kepada kita. Jadi itulah takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita sesuai akhlaknya Allah. Sekalipun ada mustasnayat, ada pengecualian. Tidak semua akhlak Allah harus kita tiru. Karena Allah juga ada sifat yang tidak boleh kita ikuti. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah itu yang maha sombong. Boleh nggak sombong Pak? Wah itu nggak boleh. Allah itu sombong tuh pantas.
helikopternya 30, istrinya 4. Kalau sombong pantas nggak Pak? Kira-kira pantas nggak kalau sombong tuh Pak? Kayak gimana tuh? Kayaknya pantas, rada pantas lah gitu Pak ya. Orang aja kalau segala punya, ya pantas lah dia orang kaya gitu kan. Jalannya juga petang-petang peteng-peteng, pantas. Ke manusia aja kita kadang melayakkan bahwa dia itu pantas sombong. Padahal cuma segitu punyanya. Kalau Allah punya semuanya Pak, maka Allah al-mutakabbir, Allah yang maha sombong itu layak bagi Allah. Tapi kita tidak boleh. Tidak boleh. Allah benci pada orang kaya yang sombong, tapi lebih benci wa abghadu kata Rasulullah ilal miskinil mutakabbir. Orang miskin tapi sombong, Pak, Allah benci banget. Aduh, ini gimana ya? Orang kaya sombong, Allah benci Pak, tapi bencinya standar, biasa aja dah benci. Tapi abghad itu akan tabdil ya, sangat benci Allah itu kepada yang miskin tapi belagu sombong Pak. Jangankan Allah, saya juga gedek lihat apa ya. Orang aduh ya Allah, misalkan di rumah masih kontrak, dia mau nggak punya, misalkan serabutan, petang-petang peteng, seneng nggak lihatnya? Nggak seneng gitu, apalagi Allah. Nah itu jadi sekalipun kita dianjurkan Rasulullah berakhlak seperti akhlaknya Allah, tapi ada mustasnayat, ada pengecualian akhlak-akhlak Allah yang tidak boleh kita tiru. Yaitu diantaranya adalah masomo al-mutakabbir, gitu ya. Alasan kedua, Imam Thahir bin Sholeh kenapa di awal karangan kitabnya mencantumkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim? Karena apa? Imtisalan wa itaatan li Rasulillah. Karena nurut perintahnya Rasulullah. Apa perintahnya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Idza katabatum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim." Kata Rasulullah, "Idza katabatum," kalau kalian menulis tulisan apa saja, mau nulis surat, nulis apa saja, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum to the point itu kata Rasulullah, faktubu, tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu perintah Rasulullah. Sunnah dari Pak. Kalau Bapak mau nulis cek Pak 100 juta buat musola syariah Pak Eko ya misalnya, bismillah dulu di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya infak 100 juta untuk musola syariah. Ada bismillahnya dulu. Ini mimpi apa Pak? Contoh ya, mudah-mudahan terkabul ya. Contoh yang ya. Nah ini itu faktuha. Ketika faktuha wa idza katabtumuha faqra'uha, belum selesai kata Rasulullah. Kalau sudah tulis bismillah, belum selesai, faqra'uha, baca oleh lidah kita bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya seperti itu. Makanya Imam Thahir bin Sholeh mengarang kitab ini ada basmalahnya karena sunnahnya demikian Pak. Termasuk sunnah Rasulullah. Itu yang kedua. Alasan yang terakhir Imam Thahir bin Sholeh mencantumkan basmalah di awal karangannya ini karena apa? Karena amalan bihadisin Nabi, juga mengamalkan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ya, kata Rasulullah kalau ada pekerjaan apa saja dibalin itu artinya apa? Di adhamatin wa syarafin, ada pekerjaan yang ada nilai kemuliaannya di pekerjaan itu. Gampangnya ngomong, pekerjaan baik Pak. Atau lebih jelasnya lagi, pekerjaan yang tidak haram, tidak makruh. Bapak mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu tidak haram, tidak makruh Pak. Contohnya apa? Tidak haram, tidak makruh Pak. Ngaji haram tidak Pak? Wajib malah ya. Makruh apa haram? Tidak. Makan makruh apa haram? Tidak. Makan, minum, tidur, apa saja. Di balik itu artinya apa? Yang tidak bernilai makruh dan tidak bernilai haram. Nah, kalau kita melakukan itu, kata Rasulullah, tidak dimulai bismillah dulu. La yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Maka amalan itu kata Rasulullah, abtar itu apa? Seperti ya, amalan itu seperti apa? Seperti hewan maktudar. Maktudar itu yang tidak ada ekornya Pak. Buntutnya tidak ada ekor. Bapak mau kurban Idul Adha, waduh, gininya betul.
tanduknya gagah, harganya 12 juta. Ya, gagah putih besar, tidak ada ekornya, Pak. Keren gak, Pak? Kebayang gak, Pak? Si kambing jantannya ini gagah, tapi gak ada ekornya. Kira-kira gimana, Pak? Sempurna gak? Malah gak jadi disembelih, malah diajak putar dulu ke desa-desa. Malah masuk muri, ini kok ada gitu ya. Kambing gagah tapi gak ada ekor. Tuh, jadi ibadah baik yang tidak haram, tidak makruh, kalau dimulainya tidak pakai bismillah, kata Rasulullah, seperti hewan yang tidak ada ekornya, kurang sempurna. Maksudnya apa? Seperti hewan yang tidak ada ekornya, oleh para ulama dijelaskan, artinya qalilul barokah, ibadah itu sedikit berkahnya. Berkah sih berkah, tapi kurang banyak. Kita kan inginnya banyak, Pak, berkahnya banyak, kebaikannya banyak. Nah, jadi harapannya kita, Imam Thohir bin Sholeh mengawali kitab ini dengan basmalah, kita banyak berkahnya, ya. Kita dapat pahala mengamalkan beberapa hadis Nabi. Itu basmalah. Nah, basmalah ini, Pak, kecil-kecil cabai rawit, Pak, bahasanya, Pak, ya. Bismillah itu semua orang pasti bisa. Jangankan kita, yang non-muslim pun kadang keceplosan baca bismillah, Pak. Saya kalau lihat TV artis-artis itu, Pak, baca bismillah, walaupun agamanya Kristen gitu, kok baca bismillah? Karena saking latahnya, saking gampangnya orang mengucapkan bismillah. Ya, jadi basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini sekalipun lafadznya simpel tapi kasiratul barokah, keberkahannya banyak sekali. Ya, 104 kitab Pak, diperas saripatinya, maknanya 104 kitab yang Allah turunkan. Saripatinya katanya apa? Ada dalam Al-Quran, Pak, ya. Ini sudah masyhur sekali. Dari Al-Quran itu diperas lagi, isinya Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diperas lagi, saripatinya ada dalam basmalah. Nanti oleh Al-Hikmah diperas lagi basmalah, ada pada babnya lapan bismillah bika namakana wa biyaku mayakul. Itu maknanya, Pak, ya. Nah, ini bismillah itu adalah saripatinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada para nabi. Makanya keberkahannya luar biasa. Membaca basmalah seakan-akan membaca 104 kitab itu seakan-akan. Makanya oleh Imam Nawawi dijelaskan, i'lam annal basmalata kasiratul barokah. Basmalah itu keberkahannya kasirah, sangat banyak sekali. Man dzakaraha hasalalahul ma'mul wa man wadaba 'alaiha hudiya bil qabul. Katanya begitu, Pak, ya. Boleh ada bulbulnya gitu, ya. Bulbul gitu, ya. Jadi wa man dzakaraha hasalalahul ma'mul wa man wadaba 'alaiha hudiya bil qabul. Jadi kata Imam Nawawi bahwa basmalah itu banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Siapa yang mendikirkan, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim, hasalalahul ma'mul, cita-citanya akan berhasil, Pak. Bapak punya cita-cita enggak, Pak? Ya. Banyak kelihatan mukanya, banyak keinginan tapi enggak tercapai. Beban hidupnya banyak karena kebanyakan keinginan, enggak mengukur kadang jadi beban. Nah, di antara ikhtiarnya, Pak, ikhtiar itu harus dohir batin, Pak, ya. Jadi bukan berarti nanti setelah mengamalkan basmalah Pak Eko yang biasa pagi ke kantor gak ke kantor. Bukan begitu, ya. Islam itu seimbang, Pak, ya. Tidak dunia saja, tidak akhirat saja. Seimbang Islam itu. Ya. Makanya kata Rasulullah, laisa bi khairukum man taraka dunya li akhirati. Orang terbaik di antara kamu, umatku yang terbaik itu bukan orang man taraka dunya li akhirati. Orang yang meninggalkan dunia ibadah di masjid saja, bukan begitu, Pak. Makanya saya sih kurang jempol, Pak, kalau ada orang lihat tiap hari pakai jubah terus, Pak, ya. Di masjid aja anak istrinya teriak kelaparan di rumah, Pak. Bagus nggak pakai kayak gitu? Ya. Islam nggak begitu, tampilan Islam sudah seperti itu, Pak. Jadi meninggalkan dunia demi akhirat itu dilarang oleh Rasulullah. Atau sebaliknya kata Rasulullah, laisa bi khairukum man tarakal akhirata li dunya. Ada orang yang dari pagi sampai pagi lagi nyari duit terus, Pak. Lupa sholat, lupa majelis taklim, lupa bertetangga, lupa daratan, Pak. Kesem-sem dunia lah gitu, Pak, ya. Itu juga tidak dikehendaki oleh agama.
Jadi 100% dunia tidak baik, 100% akhirat tidak baik. Jadi apa? Yang terbaik itu kata Rasulullah, walakin khairukum man akhadha bihima. Orang yang dunianya dipegang, akhiratnya dipegang. Gampangnya 50-50 lah, gampangnya Pak ya. Dunia ya ayu, akhirat ya. Itulah yang terbaik. Jadi basmalah ini silahkan didikirkan, diwiridkan. Waman hudiya, waman watoba alaiha hudiya bil qabul. Malah kalau diistiqomahkan kata Imam Nawawi, apa yang kita hajatkan qabul akan Allah mudahkan, akan Allah kabulkan hajat-hajat kita di samping ikhtiar dohirnya. Bandingkan Pak nanti, Bapak yang bekerja tanpa melibatkan wiridan, tanpa melibatkan Allah dengan bekerja, wiridan dulu Pak, beda Pak. Yang dagang penghasilannya 100.000, hati itu nggak ngeluh Pak atas izin Allah Pak. Bedanya itu begitu Pak. Atau rezekinya tambah, atau rezekinya segitu saja, tapi ada penerimaan yang luar biasa dari hati kita Pak. Itu efeknya wiridan Pak. Ridho bil qadar ya. Selalu rela dengan kehendak Allah. Katanya kalau basmalah rezekinya gampang. Kok begini-begini aja? Bandingkan ketika belum baca basmalah, belum wiridan basmalah ya, dengan sekarang istiqomah basmalah, itu ada ketenangan Pak. Ketenangan bedanya. Syukur-syukur nominalnya juga lebih besar. Nah itu apa saja hajat, apa saja kebutuhan, apa saja ya, wiridkan bismillah ya, wiridkan bismillah. Malah urusan apa saja. Dulu dalam keterangan-keterangan kitab itu sampai ada ulama yang sakit keras Pak ya. Dalam hikayat itu, dalam cerita-ceritanya, ulama usholihin, ada ulama yang soleh, qad asabahu maradun syadidun faqad ahjajal attiba. Ada ulama yang sakit parah, dibawa ke dokter mana saja, dokternya angkat tangan. Udah nggak bisa, ini penyakitnya nggak bisa disembuhin. Udah angkat tangan. Udah stadium 7 atau 8 ya. Udah nggak part lagi, udah ampunan. Akhirnya ulama ini gimana? Ini saya obatin penyakit saya. Akhirnya dia ingat ucapannya Imam Nawawi tadi Pak. Man dakaroha hasolalahul ma'mul wa man wadaba 'alaiha hudiya bil qabul. Siapa yang mengirimkan basmalah dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang menyembuhkan dengan berkahnya basmalah, akhirnya apa? Dia membaca basmalah bil ghairi adadin, sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sambil berharap kepada Allah dengan berkahnya basmalah disembuhkan. Akhirnya apa? Allah fasyafahullahu bi barakatil basmalah. Atas izin Allah penyakitnya disembuhkan. Setelah muter-muter ke dokter nggak sembuh Pak. Itu karena hakikatnya yang menyembuhkan itu bukan dokter Pak ya, bukan obat. Ada yang nggak diobatin sembuh sendiri Pak ya. Semuanya begitu Pak ya. Bapak kalau pusing-pusing dikit diobatin nggak Pak? Udah dibawa tidur aja, gitu ya. Bapak meriang sedikit udah dikasih jahe saja. Jahe beneran Pak ya, bukan janda heran Pak ya. Maksudnya jahe minuman kan? Janda heran. Langsung Pak ya. Orangnya mana-mana. Nyamber aja Pak. Nah, gitu ya. Jadi karena itu memang penyakit itu nggak melulu harus sembuh oleh obat. Ada yang dengan istirahat saja. Malah tidak istirahat, tidak obat, sembuh aja. Batuk Pak ya, dibiarin aja kadang ada yang sembuh Pak. Padahal di komik tiap hari itu indikasi bahwa asy-syafi wallah, yang menyembuhkan itu bukan obat Pak, adalah Allah. Ini kepada tauhid kita meyakinkan bahwa penyembuh satu-satunya adalah Allah. Yang lain hanya pelantara, hanya wasilah saja. Nah itu basmalah. Syukur-syukurlah. Saya sih nggak bisa baca basmalah sampai ribuan tiap hari, ya minimal mau tidur baca ya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau mau tidur itu minimal indah irodatin naum baca basmalah 21 kali Pak. Ihda wa ishrin, berarti 21 kali Bapak setelah wudu mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim setelah amalan-amalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ahmad As-Sawi, siapa saja yang mau tidur baca basmalah 21 kali saja, amana tilkal lailah ya minasyaiton. Pada
malam hari itu oleh Allah akan dijaga dari gangguan setan. Malam itu Pak ya, dijaga dari mulai tidur sampai bangun tidur tidak akan kena rep-rep Pak. Kena rep-rep, tahu apa ya rep-rep? Kayak mati kayak hidup gimana ini? Itu karena tidurnya biasanya bablas angin udah nggak nyebut-nyebut lagi, saking capeknya atau saking apanya. Rep-rep itu ya pasti mengalami itu kan. Itu diantaranya godaan setan itu Pak. Nah kalau baca basmalah 21 kali kata Imam Ahmad As-Sobi, aminatil kalailah minasyaitan, Allah akan jaga dari setan. Sihir apa saja aman insyaallah. Asal yakin Pak ya. Asal ya yakin, kalau nggak yakin ya nol juga. Bukan hanya itu kata Imam Ahmad As-Sobi, yang baca basmalah sebelum tidur 21 kali, amana bitil kalailah, amana baituhu minasyariqah. Rumahnya akan Allah selamatkan dari maling Pak. Jadi nggak usah repot-repot bayar satpam Pak di depan rumah Pak ya. Boro-boro buat bayar satpam Pak. CCTV juga bisa diutak-atik sekarang Pak ya. Karena malingnya juga lebih canggih lagi Pak. Bosnya CCTV soalnya Pak. Ngerti bener, tinggal diklik aja mati sudah ya. Nah ada amalan kata Imam Ahmad As-Sobi agar selamat dari maling. Sebelum tidur syukur-syukur satu keluarga baca basmalah 21 kali. Kemudian apa? Wa amana min mautil fujah. Baca basmalah sebelum tidur 21 kali kata Imam Ahmad As-Sobi akan diselamatkan oleh Allah dari mati mendadak. Ini tren zaman sekarang Pak. Ya Allah mati tuh ya Allah tiap hari, apalagi media Pak ya. Ulama-ulama kita Pak Eko ya Masya Allah di grup itu kan sering share. Habib ini Masya Allah muda-muda. Ya guru-guru saya, gus-gus, anak-anak kiai masih muda-muda udah pada meninggal. Itu yang dalam hadis disebut mautul fujah. Kata Rasulullah, min asratis sa'ah kasratu mautil fujah. Cirinya kiamat sudah dekat itu Pak. Kata Rasulullah, cirinya kiamat sudah dekat, banyak orang mati mendadak. Banyak mati mendadak, tidak ulama, tidak bukan ulama. Sekarang sudah banyak sekali ya. Kemarin ngobrol perasaan, malah WA-an, ngajak nongkrong di Cibitung. Subuhnya innalillahi ya. Kaget padahal sehat. Ya ada orang yang gembar-gembor, awas, pakai masker. Dia Pak. Ada Pak di daerah mana itu ya. Yang paling ketat dia pada dirinya, tapi oleh Allah dimatikan lebih dahulu. Mautul fujah namanya. Kaget mati mendadak. Itu bisa dilawan, bisa ditangkis, diikhtiari kata Imam Ahmad As-Sobi dengan cara sebelum tidurnya Pak baca basmalah 21 kali. Wa min jamil balaya, dan bencana apa saja dengan berkahnya basmalah 21 kali sebelum tidur, insyaallah Allah akan angkat itu basmalah. Itu karena kita kekuatannya cuma doa saja Pak. Doa saja. Silahul mukmin, doa itu Pak ya. Senjatanya orang-orang beriman. Insyaallah kalau kita doa Allah kabulkan. Setelah basmalah Imam Thohir bin Sholeh, alhamdulillah segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ini adalah ungkapan yang sering kita artikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, menghaturkan hamdalah. Kalau tadi basmalah, kedua alhamdulillah. Kenapa harus berhamdalah? Karena nyatanya banyak nikmat Pak ya, yang kadang kita tidak sadari. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat tidak terhingga nikmat itu. Fa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha kata Allah. Kalau mau menghitung nikmat Allah yang banyak, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Coba dari kepala saja Pak, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, nikmat bagaimana Allah ciptakan kepala kita normal seperti yang lain. Coba bayangkan kalau kita lahir kepalanya kotak Pak. Kayak kotak amal aja gimana Pak? Itu kita punya kepala seperti ini Pak, ini nikmat Pak. Nyatanya bukan nikmat Pak ya, karena biasa gitu. Kita orang lain juga begini, saya bilang ini bukan nikmat. Padahal bayangkan kalau kita lahir kepalanya sudah kotak Pak, kayak kardus. Wah, beban hidup kita sepanjang hidup akan jadi beban. Kemudian oleh Allah diciptakan kepalanya di atas, ya. Kepalanya di atas, kemudian ada alisnya, ya. Mata, bayangkan kalau kita lahir mata dulu baru alis di bawahnya Pak. Gimana bayangkan Pak? Kita kan alis baru mata. Bayangkan kalau mata dulu baru alis
nikmat, bolongnya di bawah Pak. Coba kalau hidup kita bolongnya di atas Pak, berapa kalau musim hujan Pak? Bisa banjir hidup kita Pak ya. Uras. Itu nikmat semua Pak. Itu baru kepala, belum telinga. Telinganya 2 alhamdulillah. 2-nya normal. Bayangkan kalau yang punya lebar, yang punya kecil. Itu kita nggak kesana pikirannya. Nikmat itu selalu diidentikan dengan materi kalau kita. Kalau gajiannya lancar, tuh baru nikmat. Sekalipun badannya sakit itu nikmat berarti. Padahal justru Pak, nikmat fisik, nikmat badan itu lebih berharga daripada nikmat materi. Coba, Bapak misalkan sekarang mata sehat, ya, matanya 2, saya minta ke Bapak, Pak, saya minta mata 1, saya ambil pakai garpu gitu, colok, saya beli 2 miliar matanya Pak, mau gak Pak? Mata Bapak saya colok pakai garpu, diambil itu buat saya hargai mata 1 Bapak itu 2 miliar Pak. Mau gak Pak? Mau gak Pak kira-kira? Ya udah kalau 2 miliar kekecilan 10 miliar Pak. Walaupun saya juga deg-degan ya kalau iya Pak dari mana duit saya ya. Tapi ini ngasih ilustrasi saja Pak ya. Ya udah 10 miliar Bapak mau gak? Dicolok matanya diambil gitu. Mata gitu Pak, mau gak Pak? Berarti 10 miliar dengan harga 1 mata itu masih berharga mana Pak? Mata. Itu baru mata Pak ya, belum hidup, belum mulut, belum segala-galanya. Jadi nyatanya nikmat itu sebenarnya fisik yang penting Pak ya. Ada bahasa orang tua dulu sih, penting sehat badan, rezeki bisa dicari, yang penting sehat badan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah kita ini jarang sekali bersyukur karena jarang mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah. Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu, nikmat itu Pak tidak hanya melulu kepada anugerah saja. Makanya kita sering ada ungkapan alhamdulillah ala kulli hal Pak ya. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Artinya bersyukur itu Pak bukan hanya ketika dapat nikmat saja, bahkan ketika tidak diberi nikmat pun harus bersyukur Pak. Ketika bapak ibunya pulang kampung, istrinya pulang kampung, akhirnya bikin nasi goreng sendiri Pak di dapur. Karena nggak pernah ngiris-ngiris bawang Pak misalkan, udah lagi bujangan aja dulu 20 tahun yang lalu. Akhirnya setelah 20 tahun baru megang pisau lagi ngiris bawang lagi. Oh ya, ngiris bawang, akhirnya telunjuknya kena pisau, keiris pisau. Kira-kira alhamdulillah apa innalillahi Pak? Ya innalillahi kebanyakan ini. Telunjuknya kena iris pisau, innalillahi, marah-marah, ditelepon ibunya, anaknya yang murid dimarahin. Wah, samburan dulu dah. Segala dilemparin marah-marah. Tapi orang-orang soleh dulu ketika teriris telunjuknya, alhamdulillah Pak. Karena yang dilihat bukan telunjuknya, jempolnya tidak teriris, jari tengahnya tidak teriris, ya, jari manisnya tidak teriris, kelingkingnya tidak teriris, pergelangannya tidak teriris. Jadi lihatnya itu kesananya Pak, yang tersisanya bukan yang kenanya Pak. Jadi setiap ujian, setiap yang bukan nikmat pun oleh orang-orang yang soleh itu diposisikan sebagai ini. Jadi kalau bilang duit Pak, dibuka dompet tadi ada 400.000, dilihat ada 300. Innalillahi alhamdulillah. Nah, ini pasti kayaknya ya termasuk saya innalillahi. Belum bisa kesana teorinya aja Pak ya. Mestinya jangan diingat yang hilangnya itu, yang sisanya 300.000. Alhamdulillah. Coba kalau 400 hilang semua. Coba kalau sedompet-dompetnya hilang semua, KTP apa di situ semua, repot lagi, SIM di situ, ATM yang nggak ada saldonya itu hilang juga ya. Nggak ada saldo itu kan ATM banyak Pak ya, tapi nggak ada saldonya semua. Jadi melihat apa tuh? Melihat bahwa ada musibah besar sebenarnya yang terjadi ini. Jadi masih tetap bersyukur. Nah itu jadi syukur itu Pak sebenarnya tidak hanya ketika diberi nikmat, ketika tidak diberi nikmat pun kita masih tetap bersyukur. Naik motor bannya kempes Pak, dah pecah yang depan. Innalillahi, marah-marah apa nyawa-nyawa Pak?
Kalau yang belakang pecah mestinya alhamdulillah, lihat yang depan Pak. Alhamdulillah baru yang depan. Ya, yang belakang yang depannya enggak. Dua-duanya pecah, alhamdulillah remnya tidak blong. Jadi selalu ada kesempatan untuk bersyukur Pak. Remnya blong, bannya pecah, alhamdulillah. Ya, di belakang enggak ada mobil ngebut. Bayangin kalau udah remnya ngeblong, di belakang ada mobil prima jasa lagi ngebut Pak. Ya wassalam gitu ya. Jadi selalu saja Pak ya, dalam setiap ujian itu selalu ada hal yang layak kita syukuri kalau kita melihat sisi-sisi lain. Jadi alhamdulillah ini harus kita belajar sekarang. Ungkapkan syukur itu bukan ketika mujur saja, ketika apes sekalipun Pak. Jangan pernah berat lidah kita mengucapkan alhamdulillah. Nah itu ya. Kemudian setelah membaca hamdalah, Imam Thahir bin Sholeh membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau baca kitab kuning, kitab apa saja, pasti ada basmalah, ada hamdalah, ada sholawat. Itulah tradisi ulama-ulama dulu Pak ya. Kalau ngarang kitab itu ada basmalahnya, ada hamdalahnya, ada sholawatnya. Wa ba'du fa hadhihi risalatun. Setelah membaca basmalah, setelah membaca hamdalah dan sholawat, kata Imam Thahir bin Sholeh, fa hadhihi risalatun, ini adalah kitab yang kecil, risalah ya. Risalah itu kitabnya ringkas, tipis, tapi kasuro makna. Risalah itu adalah kitabnya tipis ya, maqallalahu wa kasuro makna. Itu namanya risalah. Jadi kitabnya kecil, kitabnya tidak tebal Pak, tapi banyak makna-makna yang penting di dalam itu risalah. Mustamilatun ala masailil muhimmah. Risalah ini di dalamnya memuat masalah-masalah yang sangat penting, al-muhimmah. Penting karena akidah berkaitan. Penting tentang apa? Fi ilmil kalam, tentang ilmu kalam, atau lebih mudah, lebih populer ilmu tauhid. Jadi kitab ini kata Imam Thahir bin Sholeh, kitabnya sih biasa saja, tapi banyak hal yang sangat penting tentang ilmu tauhid. Qaribatul maqad lil afham. Sengaja kitab ini disimpelkan, disederhanakan agar Pak lebih mudah dipahami Pak. Qaribatul afham, dekat pemahamannya. Buat apa Pak ngaji kitabnya tebal-tebal tapi orang mudah Pak ya, nggak paham, ya syukur-syukur paham lebih bagus. Tapi kalau terlalu berat itu Pak, biasanya nggak kecerna itu Pak. Ilmu kalau terlalu tinggi itu nggak kecerna. Jadi Bapak jangan bicara materi S1 di depan anak SD Pak, gitu ya. Jadi supaya gaya gitu Pak, Bapak kata kuliah S1 di depan anak, materi dosen itu diceritakan lagi ke anak-anak. Kata anak-anak mana? Pak periksa dokter aja Pak, gitu Pak. Ini kesurupan apa ayah saya gitu kan? Jadi makanya kata Rasulullah, kalimun nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai kadar akalnya, kapasitas ilmunya. Gitu ya. Jadi jangan sampai materi SMA diberikan kepada materi anak PAUD kan. Enggak nyambung, nyampe-nyampein. Biar tersebut hebat, jadi ceramahnya ngomong bahasa Arab gitu. Padahal di depannya petani yang SD saja dulu enggak lulus kan. Ini keren enggak Pak kira-kira? Enggak keren Pak gitu. Kalau ada mubalek ngomongnya bahasa Inggris. Yang di depan yang diajak ngomong orang kampung yang I love you aja enggak ngerti gitu Pak. Ini bukan gaya, kata Rasulullah, harus apa? Harus sesuai dengan kadar kemampuan ya. Kalimun nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan siapa saja dengan standar kemampuannya. Jadi Bapak kalau bicara dengan nelayan ya, bicara dengan tentang dunia nelayan. Bicara dengan orang awam ya, bicara dengan semampunya orang awam. Jangan memaksakan ilmu kita untuk dipahami oleh orang lain gitu ya. Nah ini Qaribatul Afham, kitab ini sengaja disimpelkan agar mudah dipahami. Wa ja'altuha 'ala tariqis su'al wal jawab. Kitab ini juga oleh Imam Thahir bin Sholeh di metodenya adalah metode tanya jawab. Makanya di kitab ini Pak itu ada al-muqaddimah di bawah sin jim Pak ya. Sin itu artinya soal, pertanyaan. Jim itu jawabun. Oh, jadi kitab ini Pak model kitabnya tanya jawab. Apa
pengertian ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah ini gitu. Enggak, ada kan kitab yang terus menjelaskan gitu kan, tanya jawab. Jadi kitab ini adalah kitab yang isinya tanya jawab. Jadi lebih memudahkan untuk memahami. Wa tasyahhadu fi ibaratiha tashilan litullah. Dalil-dalilnya pun tidak berat-berat. Apa tujuannya? Tashilan litullah, agar para santri, para jamaah bisa mudah memahami apa yang dijelaskan. Hanya disebut kitabnya risalah gitu ya. Nah ini nanti kalau sudah risalah ini selesai, nanti kitab-kitab yang lebih berat lagi, kelas ringan dulu, kelas menengah dulu Pak ya, nanti kelas berat. Jangan dibanding kelas berat dulu, kelas menengah, kelas ringan gitu ya. Ada yang tipenya begitu ya. Nah ini makanya sekali lagi bahwa kitab Jawahirul Kalamnya ini di samping membaca basmalah, hamdalah dan sholawat karena merupakan bagian dari kesunahan-kesunahan, kitab ini juga dijelaskan oleh Imam Thahir bin Sholeh, kitab yang sangat mudah dipahami, kitab yang gampang dipahami oleh setiap kalangan, lebih-lebih kita. Ya. Nah ini insya Allah ke depan kita sudah memulai masuk ke materi pembahasan. Tadi hanya mukadimah, pembukaan dalam karangan kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.